Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go! Pemain Ratchaburi kena komentar rasis dari Bobotoh. Setelah Persib Bandung kalah 3-0 dari Ratchaburi FC, bukannya introspeksi malah ada yang nyerang sosmed pemain Ratchaburi. Gabriel Mutombo pakai kata-kata yang nggak pantas. Ini bukan cuma soal kalah menang, tapi soal attitude. Lu boleh kecewa, tapi kalau udah bawa-bawa hal sensitif, itu udah lewat garis. Apalagi ini di level internasional, yang malu bukan cuma klub, tapi nama Indonesia juga ke bawah. Nonton bola gratis, klik link di bio gua. Jujur aja, kebiasaan El Sosmed yang suka nimbrung pas tim lain main, terus jumawa pas menang, tapi giliran kalah langsung toksik itu, harusnya udah ditinggalin. Supporter gede itu harusnya klasi, bukan jadi headline karena hal negatif. Persib butuh dukungan yang sehat, bukan drama yang ngerugiin klub sendiri. Jadi gua tanya nih, lo mau dikenal sebagai fans yang solid dan dewasa, atau tetap jadi oknum yang tiap kalah bikin gaduh? Sebenarnya kalah menang itu hal biasa, wajar dalam pertandingan sepak bola. Bukan sepak bola, semua hal lah itu kalah menang itu urusan biasa sebenarnya. Nah, kalau sampai rasis seperti ini, saya pikir itu satu bentuk tidak terima kekalahan. Menurut saya ya, terima saja kekalahan. Ya kita harus bisa mengakui bahwa memang Persib mainnya jelek begitu kan. Makanya kalah. Kalau main bagus pasti menang kan. Nah, kalau sampai kebobolan 3 gol dan menit-menit awal udah kemasukan gol sama Ratchaburi, berarti ada yang salah dong. Iya kan? Ada sesuatu yang salah dari Persib, makanya kalah. Ya harusnya jangan sampai rasis, jangan sampai seperti itulah, karena akan menyeret nama Indonesia. Kok gini supporter klub dari Indonesia, nah Indonesia lagi yang di bawah. Janganlah seperti itu. Ini mungkin ulah oknum, bukan Bobotoh secara keseluruhan. Tapi ya dari ulah oknum ini bisa menghancurkan nama Bobotoh. Bisa saja seperti itu. Karena di sini dia menyerang pemain dari Ratchaburi itu sendiri. Ya karena sudah mencetak gol ke gawangnya Persib. Janganlah, please man. Let's go, janganlah, ayo. Sudah tinggalkanlah ini 2026, hal-hal begitu udah nggak laku lagi lah sebenarnya kan. Please man, respect lah sedikit. Diam dan bermainlah, kalimat yang melekat pada duo bakat spesial Papua, yakni Ricky Kambuaya di timnas sepak bola dan Wendy Brian Ik di timnas futsal. Sama-sama nggak banyak gaya, nggak banyak bicara, tapi setiap sentuhan bolanya selalu punya tujuan. Kakak Ricky dan kakak Brian lahir dari tanah yang sama, yakni Papua. Tanah yang mengajarkan kerasnya hidup sejak kecil. Bumi Cendrawasih nggak membesarkan pemain manja, tapi justru melahirkan pemain bermental baja. Satu di atas rumput hijau, yang satu di lapangan parket. Tapi pesan keduanya sama. Cukup diam dan bermainlah. Lalu siapa lagi bakat spesial Papua yang akan naik ke timnas Indonesia setelah mereka? Ricky, come on, smile ya. Wow. Ya ini definisi datang, main bagus, pulang, selesai. Setelah pertandingan selesai, tidak ada update ini, update itu. Keren lah kita sebagai sesama Indonesia Timur ya, banggalah ada pemain-pemain dari Indonesia Timur yang bermain bagus ya, di tingkat nasional mereka punya warna sendiri dan ya membanggakan kita semua lah. Ada juga lah pemain-pemain dari Maluku, dari NTT. Intinya pemain-pemain timur ini kalau sudah sampai di level timnas itu pasti luar biasa. Mereka pergi main bagus, pulang. Gitu, itu yang keren maksud saya. Jadi jangan ya tidak dapat menit bermain marah-marah gitu. Ngomong sana sini itu yang tidak bagus itu. Kalau kakak Ricky dorang ini bagus nih, keren lah. Breaking news guys, timnas Indonesia dipastikan gagal berpartisipasi di Asian Games 2026 di Jepang. Berita ini dipastikan guys karena AFC dan juga OCA atau Olympic Council Asia sepakat kalau peserta cabang sepak bola di Asian Games tahun ini adalah peserta AFC U23 tahun ini. Dan di AFC U23, Indonesia tidak lolos dan sudah dipastikan gagal berpartisipasi di Asian Games. Praktis, John Herman di agenda U23 di tahun depan 2027. Ada SEA Games, terus juga ada kualifikasi AFC U23 dan juga AFF U23. Gimana nih menurut kalian? Gagalnya timnas U23 berpartisipasi di Asian Games tahun ini? Coba komen di bawah. Menurut saya ya teman-teman, ini menurut saya tidak tahu menurut kalian seperti apa, tapi ya saya yakin sebagian besar dari kalian setuju lah.
Ini akibat dari salah satu keputusan fatal di federasi memecat pelatih dan menunjuk pelatih yang sebenarnya tidak punya kredibilitas lah. Dipertanyakan lah dia punya rekam jejak begitu kan. Menurut saya ya seperti itu. Ini akibat keputusan fatal blunder dari PSSI. Seandainya mereka tidak tergesa-gesa terburu-buru memecat pelatih, mungkin ya ceritanya berbeda. Kan begini teman-teman, tidak lucu sih, kita awalnya semifinalis ya tahun 2023 semifinalis 2025 ya kita tidak jadi apa-apa, malah kita tidak bisa ikut Asian Games, ya kita tidak bisa ikut, hanya jadi penonton gitu kan. Kalau negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, mereka itu konsisten loh. Hampir setiap ada kejuaraan di mana U23 atau kelompok umur mereka itu harus bermain, mereka selalu ikut konsisten lah. Nah kita boro-boro sekalinya ikut langsung semifinal, ganti pelatih tiba-tiba tidak ikut lagi. Yang lebih parahnya, Asian Games kita tidak bisa ikut, hanya jadi penonton. Hanya jadi penonton di saat ada negara-negara Asia Tenggara lain yang bermain di sana, seperti Vietnam, seperti Thailand, mereka main di sana. Nah Indonesia hanya jadi penonton. Itu karena kita tidak konsisten. Ya semoga kedepannya bisa konsisten lah di bawahnya John Herdman ini, kita tidak abu-abu lagi. Maju ya maju sekalian, menang terus gitu kan. Maju ya jangan mundur lagi. Kalau selama ini kita lihat kan ya som-som kuku tidak jelas gitu kan. Sebentar sampai semifinal ya edisi berikutnya tidak lolos. Ya semoga lah, janganlah kayak gitulah. Kedepannya harus lebih bagus lah. JHS masuk top 10 Serie A, kalahkan top Luka 10, Modric. bos. JHS tampil memukau bersama Sassuolo dengan 30 intercept, menyalip legenda AC Milan Luka Modric. Duetnya dengan Tarik Muharremovic bikin lini belakang Sassuolo makin solid, bikin John Herdman tersenyum puas. JHS masuk. Keren sih, kita punya pemain keturunan diaspora yang main di Serie A itu luar biasa bagus. Kita bersyukur kita punya back seperti JHS. Ya kita tidak tahulah bagaimana lini belakang timnas Indonesia kalau tidak ada pemain-pemain seperti JHS, Justin Hapner, Kevin Dix, Verdong, Sandy Walsh. Ya tidak tahu lagi lah, kita mungkin ceritanya berbeda, mungkin tidak akan sampai ronde keempat lah, atau mungkin tidak sampai ronde ketiga. Kita bersyukur ada pemain-pemain yang bertalenta seperti mereka bawa nama Indonesia. Ya kalau dulu mana sih kita ada harapan untuk lihat pemain-pemain Indonesia main di Serie A, ya kan? Ligue 1 tidak ada, Bundesliga tidak ada. Sekarang kita lihat di Serie A ada JHS, Bundesliga ada Kevin Dix, Ligue 1 ada Kelvin Verdong. Eredivisie apalagi? pusat itu. Ya Kevin Dix saya pikir oke lah di Bundesliga. JHS keren itu. Bayangkan itu masuk 10 besar. Mana ada dulu orang Indonesia masuk 10 besar. Sekarang ada, kita bangga. Sumpah kita bangga punya back seperti JHS ini. Keren lah. Tahukah kalian ternyata identitas Indonesia Tom Haye sudah terbongkar sejak 2013? Bukan lewat agen besar, tapi lewat tangan dingin Jenol Tanjung, seorang pemandu wisata asal Indonesia di Belanda. Jauh di tahun 2013, lewat sebuah postingan Facebook, Jenol sudah membocorkan kalau ada talenta muda di tim senior AZ Alkmaar yang punya darah Nusantara. Siapa lagi kalau bukan The Professor Tom Haye? Menariknya, Jenol nggak cuma nemuin Tom. Sejak awal 2010-an dia sudah banyak bertemu pemain keturunan lain di Belanda. Tahukah? Kita ini tidak kurang pemain keturunan, jujur saja. Kalian juga pasti setuju soal ini. Tidak kurang kita, sangat-sangat berlimpah pemain keturunan kita. Iya kan? Cuma tahun 2013 itu kita punya federasi lagi masa-masa transisi, lagi masa-masa suramnya. Kalian tahu lah federasi kita seperti apa tahun 2010 ke sini lah. Sebelum dipegang sama Pak Iwan Bule dan Pak Erick Thohir. Kalian tahu lah bagaimana carut-marutnya kita punya sepak bola gitu kan. Kita punya federasi ya, barulah beberapa tahun belakangan ini kan baru bagus, baru mulai up, baru mulai ada pemain-pemain yang memang serius untuk diminati dan datang bermain untuk timnas. Dulu kan mana ada gitu kan. Dan saya sih bersyukur sebagai supporter timnas tahun 2013 pemain-pemain seperti Tom Haye, JP Lupesi, mereka tidak memilih Indonesia. Seandainya mereka waktu itu memilih Indonesia, kita tidak tahu sekarang ceritanya bagaimana mereka ini. Iya kan? Ya untunglah di beberapa tahun belakangan ini, 4-5 tahun belakangan baru mereka gabung dengan Indonesia. Mereka mau main untuk Indonesia. Artinya mereka sudah siap dong main untuk Indonesia. Nah kalau ceritanya mereka gabung dari tahun 2013, ya sekarang mereka tidak kepake bos. Kita mungkin tidak lihat Tom Haye bermain di ronde 3, atau kita tidak tahu mungkin ada Kevin di segala macam.
Sandy Walsh, kita mungkin tidak tahu. Bersyukur mereka sekarang bermain untuk timnas, karena ya kalau main dari tahun 2013 ya mungkin ceritanya berbeda, bro. Yang setuju boleh tulis kolom komentar. Tulis, silakan tulis kolom komentar. Jangan malu-malu komentar kalian. Efek guncangkan Asia, pemain timnas futsal Indonesia mulai diminati klub top Spanyol sampai Prancis. Penampilan heroik skuad Garuda di Piala Asia nyatanya sukses mencuri perhatian para pemandu bakat dari liga-liga top dunia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Jose Tirado, penasihat strategis Pro Futsal League yang baru direkrut dari klub Spanyol Palma. Melalui unggahan story Instagram Pak Mikel Sianipar, Pak Tirado ngomong kalau ada 10 klub kuat dari Spanyol sampai Prancis yang udah mengontaknya buat nanyain potensi pemain futsal Indonesia. Minat dari tim-tim Eropa ini tentu jadi bukti syahih kalau kualitas pemain Indonesia kini telah diakui di level global. Apalagi wonderkid Indonesia seperti Israr Megantara juga segera abroad ke Spanyol, dan bukan gak mungkin kita bakal lihat talenta-talenta Indonesia bisa malang melintang di perfutsalan Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Keren kan kalau kita punya pemain-pemain futsal, pemain-pemain lokal itu semakin banyak berkarir di Eropa ya. Semoga hal ini juga merambah ke sepak bola. Artinya pemain-pemain lokal kita, bukan keturunan ya, pemain-pemain lokal kita itu mereka bisa berkarir di Eropa. Kenapa sih kita mendorong mereka untuk berkarir di Eropa? Ya berkarir di Eropa itu salah satu tujuan terbesar, impian malah setiap sepak bola gitu kan. Nah kalau tetap berada di Indonesia tidak masalah juga, cuma kalau ada kesempatan ke Eropa ya kenapa tidak ambil kan gitu ya. Seperti pemain-pemain futsal kita ini sekarang mereka dilirik sama klub-klub besar dari Eropa. Artinya mereka punya potensi, makanya mereka dilirik sama klub-klub besar dari Eropa. Kalau mereka tidak punya potensi tidak mungkin. Apalagi posisi Indonesia sebagai runner up di Piala Asia kemarin, ya itu semakin menguntungkan pemain-pemain ini. Semakin menguntungkan mereka, mereka bisa dikontak, kemudian dikontrak lagi sama pemain-pemain sama-sama klub besar dari Eropa. Siapa tahu mereka ada yang bermain di Benfica, ya kan, main di Barcelona, Sporting, ya kan, kita tidak tahu. Bermain di Eropa, di Portugal, di Spanyol, kita tidak tahu. Siapa tahu dari mereka salah satulah dari pemain-pemain futsal yang kemarin sampai ke runner up itu ada yang bermain di Eropa, kan keren itu kan, luar biasa sekali itu. Ya semoga lah banyak yang akan ke Eropa gitu. Semoga, kita harapnya begitu. Inilah pembagian grup Piala Asia U17 2026. Yaps, timnas Indonesia U17 berada di grup B bersama Jepang, Grup B. Cina, dan Qatar. Yes. Sedangkan di grup A ada Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, dan Myanmar. Kemudian di grup C ada Korea Selatan, Yaman, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Dan di grup D ada Uzbekistan, Australia, India, dan Korea Utara. Ya, lagi-lagi ini akan menjadi tantangan besar untuk skuad Garuda Muda karena kita satu grup dengan Jepang, guys. Dan pastinya semoga harapan kita timnas Indonesia U17 bisa menorehkan sejarah baru di Piala Asia U17 kali ini. So kalau menurut ya ini berat teman-teman. Grup B ini sumpah, ini grup menurut saya untuk Indonesia grup neraka. Kenapa? Karena ada Jepang, ada Cina, ada Qatar. Kalian tahu lah lawan Cina kemarin kalah melulu gitu. Lawan Qatar apalagi negara fulus, negara minyak, pasti semua pasti akan dibuat segala macam cara lah. Jepang ini yang paling berat. Jepang, saudara-saudara. Jepang ini kalau mau dibilang untuk sepak bola raja terakhir lah. Jadi agak sulit sih. Ya tapi kita berharap U17 kita ini mereka tetap bermain bagus dan bisa mencetak sejarah lagi lah. Semoga kita bisa berbicara banyak. Walaupun rasanya berat, tapi kita support saja mereka, dukung saja. Semoga mereka bisa memberikan perlawanan ke tiga negara ini. Kuat-kuat ini, bro. Ini coba kita lihat negara-negara di sini. Ada Thailand, apalagi ini ada Myanmar, Indonesia, Vietnam. Loh, kok tidak ada yang satunya lagi yang jersey kuning? Ada di mana mereka Apakah mereka tidak ikut atau gagal bagaimana? Coba yang tahu komentar dulu lah. Soalnya saya tidak lihat bendera Malaysia di sini nih. Sayang sekali tidak ada bendera Malaysia. Kiper timnas futsal Iran Bagir Muhammadi curhat kena mental lawan Indonesia di final Piala Asia. Meski merengkuh trofi Piala Asia ke-14, tapi Muhammadi secara jujur mengakui kalau Indonesia adalah lawan terberat. Selain karena kualitas permainan anak asuh Hector Souto yang penuh determinasi, tapi ada faktor fans timnas Indonesia juga loh. Doi ngomong kalau atmosfer di Indonesia Arena belum pernah ia rasakan sepanjang 20 tahun karirnya di dunia futsal. Sorakan, tekanan, hingga gema dukungan supporter Indonesia disebut benar-benar memengaruhi kondisi mental para pemain Iran. Bahkan, situasi tersebut membuat Muhammadi akhirnya digantikan oleh Mehdi Rostamiha di babak adu tos-tosan. Meski harus takluk dari Iran, tapi mayoritas fans tentu bangga dan juga terharu dengan perjuangan Ardiansyah Nur dan kawan-kawan.
Jelas dong, kita bangga dengan mereka punya perjuangan, kita bangga dengan apa yang mereka sudah buat dan berikan untuk Indonesia. Itu kita sampai final itu tidak main-main itu. Sampai semifinal saja kita kaget kok bisa kita kasih kalah Jepang kan begitu. Apalagi lawan Iran di final. Sebenarnya kita tidak punya ekspektasi tinggi untuk kasih kalah Iran atau bahkan imbang pun tidak pernah berpikir sampai di sana. Kita hanya berpikir udah lawan Iran ya raja terakhir futsal pasti kalah ini. Cuma ya timnas futsal kita memberikan perlawanan yang luar biasa 5-sama. Bahkan sampai adu tos-tosan, adu penalti itu gila. Ya kipernya Iran sendiri mengakui ini tekanan di arena itu setengah mati itu. Itu mereka sampai kena mental itu. Ya kan? Tekanan dari penonton timnas, dari supporter timnas Indonesia luar biasa. Tidak di bola kaki, tidak di futsal tekanannya dari supporter gila. Itu fanatisme supporter Indonesia seperti itu, dukung mati-matian itu, Jadi teman-teman, kita tetap dukung timnas kita. Timnas apa aja lah, bola kaki, futsal, cabur yang lain kita tetap dukung lah. Semoga lebih bagus lagi, dan yang terpenting di akhir bulan depan lah, Maret ini ada FIFA Series teman-teman. Kita doakan semoga tim asuhannya John Hartman ini, Jay Itzes dan kawan-kawan bisa memberikan yang terbaik. Semoga bisa main bagus. Dan ya kita bisa mendongkrak lah posisi kita di ring FIFA. Karena sekarang posisi kita di ring FIFA tuh di bawahnya Malaysia. Memalukan sekali kalau kita di bawahnya Malaysia ini. Mereka selalu ngolok-ngolok kita itu. Jangan ya. Jangan. Kita harus ada di atasnya mereka supaya kalau kita troll mereka tidak punya bahan untuk troll balik kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silakan tulis kolom komentar. Yang terpenting jangan lupa subscribe lah bro. Tembuskan 100.000 lah tahun ini ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.